Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassiri amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ustaz Dzulkarnain beserta pengurus masjid yang lain, Ustaz Humaidi, Ustaz Ali dan imam-imam yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya yang dicintai oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi teriring selawat serta salam. Tidak lupa pula kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, khusus sebelum mulai kita baca Fatihah, kita khususkan buat pengarang kitab, guru dan juga orang tua. Nanti kalau saya diam sebut namanya. Kita berdoa mudah-mudahan beliau-beliau semua yang telah mendahului diampuni dosa, diterima amal ibadah, dijadikan kubur mereka semua raudhah min riyadil jannah. Dan bagi guru orang tua yang masih ada, yang masih hidup, ya Allah panjangkan usia mereka dalam taat, berikan kekuatan iman, Islam, keberkahan ilmu fid dini wa dunya wal akhirah untuk diri, keluarga dan juga orang banyak, dan kita yang mengaji pada subuh kali ini mudah-mudahan demikian adanya. Bagi jamaah sahabat yang biasanya istiqomah ngaji terus, ini subuh nggak kelihatan karena sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kalau ada urusan, ada keperluan, ada kerjaan, mudah-mudahan Allah kabul, mudahkan urusan, keperluan dan kerjaannya. Ala hadhihi niyyah liridhatil hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa dzurriyyah wa ahlil baitihi wa ashabihi la siyamal khulafai rasyidin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in thumma ila arwah abaina wa ummahatina wa jadadina wa alimina syekhina wa arifina wa ustadina wa li ashabikuki alaina wa liman ahsana ilaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ahli ta'atika ajma'in fi bahri wa barrika fi masyariqil ardi la maghribiha min awalid dunya ila yaumiddin. Wa khususan al-imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Syafi'i naf'ana bihi bi ulumihi fid darain lana walil muslimin. Wa khususan ila arwah yasmawi min hajikan nanti binti bulan awaitu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa bi ulumihi wa afafa alaina min barakati fidrain. Meneruskan pelajaran kita halaman baris keberapa itu berarti? Halaman berapa, baris keberapa? Oh yaudah ya, pokoknya yang di tangan itu dia tahu dah ya. Oh udah dikasih unjuk. Nah, yang mana? Ini oh ya. Ya. Kemarin terakhir sholat subuh. Mana dia? Oh iya, pokoknya udah pada tahu ya, bapak-bapak ya. Kalau ini kan, kalau ini, oh halaman paling atas di lembar kedua paling atas gitu ya, sip. Lembar kedua paling atas. Oh yaudah, sip. Masih nerusin kemarin kan kalau sholat subuh, sholat sunnah subuh begitu ya. Udah lupa dah ya, namanya gue udah sebulan. Sekarang udah langsung. Wa yaqra'u fi sunnatil maghribi, bener ya? Ya.
wa yaqra'u fi sunnatil maghribi. Sunnah masih atop kepada huruf sebelumnya. Dulu kan sunnah di sunnah subuh. Sekarang wa yaqra'u dan sunnah membaca fi sunnatil maghribi di salat sunnah maghrib, qabla maghrib, sebelum maghrib, fil ula rakaat pertama setelah Fatihah tentunya, qul ya ayyuhal kafirun. Habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin baca qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsaniyati dan di rakaat kedua setelah Fatihah qul huwallahu ahad. Baca qul huwallahu ahad. Wa yaqra'u bihima dan sunnah baca keduanya tuh qul ya ama qul huwallahu ahad aydan juga fi raq'atayit tawafi di 2 rakaat tawaf. Yang pernah haji atau umroh kan habis tawaf 7 kali kan sholat tuh di belakang Hijr Ismail. Nah namanya sholat sunnah tawaf. Nah baca apa Ustadz? Rakaat pertama habis Fatihah qul ya. Rakaat kedua habis Fatihah qul huwallahu ahad. Wa rakaatail istikharah, begitu juga sholat istikharah. Baca qul ya qul hu juga sunnah. Jadi kayaknya kebanyakan sholat-sholat sunnah disunnahkan baca qul ya qul hu. Nah yang disebut di kitab ini sholat sunnah maghrib, sholat sunnah tawaf, dan sholat sunnah istikharah. Istikharah. Jadi istikharah. Jadi dalam bahasa Arab kalau ada nambah alif, sin, dan ta, ini namanya salah satu fungsinya dari sekian banyak fungsi lit tolab. Kata dasarnya gofaro, tambah alif, sin, dan ta, apa jadinya? Gofaro tambah alif, sin, dan ta, apa namanya? Istighfar. Istighfar. Mohon ampun, namanya litolab. Sama istikharah, artinya apa tuh? Istikharah pertamanya minta, berarti sholat istikharah berarti sholat minta apa? Minta dipilihin. Jadi istikharah itu sholat minta petunjuk, minta dipilihin, disebutlah sholat istikharah. Istisqa berarti sholat minta air, terrepresentasikan sholat minta hujan. Istisqa pokoknya depannya alif, sin, dan ta dah. Istighatsah apa berarti? Minta pertolongan. Istighatsah, istisqa, istighfar, istikharah. Nah minta dipilihin. Bapak bingung, ada 2 yang demen bapak. Bapak duda contoh, ini mohon mabuk, ini si Zainab apa si Isa. Bingung dia, akhirnya sholat minta kalau gua curhat sama Ustadz Ali, dia pasti nyuruh si Aisyah karena sepupunya misalnya. Kalau gua curhat sama Ustadz Dzulkarnain, gua suruh milih si Zainab karena demplon misalnya. Gua bingung, dua-duanya gua demen, akhirnya sholat minta dipilihin sama Tuhan. Namanya sholat istikharah. Bacanya apa? Qul ya qul hu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa istikharahnya, tapi bahasa Indonesia aja. Ya Allah, saya minta dipilihin, saya bingung si Zainab apa si Aisyah gitu. Contoh. Bisa juga gua jual apa kagak ini tanah ya, namanya orang Islam kan bingung mulu kita.
Gua jual apa kagak ini tanah ya? Gua beli apa kagak ini tanah? Bingung, investasi masalah gini nih, gimana ke depan? Nyerah. Allahu Akbar. Ngawinin anak hari apa ya? Bulan apa ya? Bingung. Allahu Akbar. Itu orang Islam. Jadi minta terus sama Tuhan. Gue dagang apa ya? Bingung. Dagang combro apa dagang misro? Dua-duanya dari singkong. Kalau combro oncomnya di jero, kalau misro Allah ilok Ustaz. Dagang combro lah, bener ini orang Islam tuh begitu. Apaan aja minta dipilihin sama Tuhan. Nah, sholatnya namanya istikharah, minta dipilihin. Kalau curhat sama Pak RT boleh jadi dia salah, curhat sama Pak RW boleh jadi dia salah, tapi kalau curhat sama Allah yang punya kuasa, kalau kita udah istikharah terus hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita jadi legowo. Kalau berhasil nggak lupa diri, tuh orang mukmin tuh. Jadi apa-apaan minta ke Tuhan. Gua mau kerja di mana ya? Ada dua ini kerjaan, nawarin. Gua ambil yang mana ya? Allahu Akbar. Orang mukmin tuh begitu. Orang Islam tuh begitu. Nah, Ustadz kalau tempo-tempo begitu baca surah apa? Qul ya qul. Namanya sholat istikharah. Wa yuqra'u dan sunnah, wa yuqra'u dan sunnah min autara bi thalasi rakaatin, daripada sholat witir yang 3 fi rakaatil ula. Tempo-tempo bapak pengen sholat witir langsung 3 kan boleh, 2-1 boleh, langsung 3 boleh. Namanya witir itu artinya ganjil. Ya yang ganjil yang disebut witir, yang genap nggak disebut witir. Tapi boleh 2-1 kan jadi 3. Nah yang 2 itu menjadi persoalan. Apakah 2 disebut witir? Witir kan ganjil. Makanya usolli sunnatan minal witri, itu yang kedua ya. Kalau yang satu mah rakaataini, yang usolli rakaataini minal witri. Tapi kalau yang witir mah usolli sholatal witri langsung. Karena yang disebut 1 kan. Tapi nggak apa-apa 2-1. Nah, ada yang 3 langsung. Nah, kalau witir mau yang 2 plus 1, mau yang 3 sunnah. Rakaat pertama kalau yang di sini yang 3. Ya entah ya, saya nggak boleh berpendapat sendiri. Ini yang langsung 3. Makanya amannya lewat kitab tuh begitu. Kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, walam nastafid min bahsina tula umrina siwaya an jama'na fihi qila wa qalu. Tidak ada dalam kumpulan hidup kita yang ada cuman ngutip katanya. Nah, apalagi belajar agama nggak boleh kata saya. Kalau kata saya bahaya betul. Biar orisinal begitu kejaga, makanya kita ngaji lewat kitab. Jadi kalau ada ungkapan misalnya menurut saya, masa agama menurut saya, ya tentu. Nah, kata Imam Nawawi pengarang kitab ini yang langsung 3. Jadi rakaat pertama habis Fatihah sabbihisma rabbikal a'la. Nah, jadi ghairil maghdub, tempo-tempo salat witir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rakaat pertama baca sabbihisma rabbikal a'la. Kalau hafal. Kalau nggak hafal qulhu. Kalau hafal. Jadi sabbihisma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyati, di rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Biasa surah andalan. Qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsalitsati, di rakaat ketiga qul huwallahu ahad wal muawwidzatain, dan 2 surah perlindungan namanya muawwidzatain. Qul a'udzu kan ada 2 cuman di Quran.
Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu disebutlah dua surah perlindungan. Perlindungan apa Ustaz? Ya perlindungan dari godaan setan, dari godaan manusia. Kan Rasulullah baca itu. Asbabun nuzul itu 2 surah karena Rasulullah kan kena teluh ya. Rasulullah tuh kan pernah disantet. Sama siapa yang nyantet? Perempuan. Perempuan orang Yahudi. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad. Tapi riwayat yang lain ya laki-laki orang Yahudi. Aku berlindung dari bukulnya tukang sihir perempuan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafas apa buhul embusan tiupan. Nah, jadi baca qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Rasulullah kalau setiap tidur baca qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu bin nas. Karena orang tidur nggak ada penjagaannya. Kalau kita dikerubutin 3 kita ngelawan walaupun kalah. Tapi kalau lagi tidur disentil anak kecil juga nggak ngelawan. Nah konon katanya teluh santet masuknya waktu tidur. Konon katanya masuknya waktu tidur. Makanya dalam Islam kenapa tidur membatalkan wudhu? Karena dubur terbuka. Nah itu masuknya lewat situ. Makanya lagi tidur kita berdoa sama Allah. Kita nggak tahu ada orang tersakiti lewat ucapan kita, ada orang marah lewat sikap kita. Iya kalau dia beriman. Kalau dia nggak beriman boleh jadi saingan bisnis, boleh jadi dia dengki sama kita, dikirimin kita. Biasanya lagi tidur. Nah lagi tidur makanya bacaan ibu bapak. Besok kalau udah tahu begini kita tahu nih suami kita sering bisnis, ya udah tiupin. Boleh kita ruqyah namanya. Laki kita lagi tidur tiupin qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tiup puh gitu. Kata lakinya, mau diapain nih gue Neng? Udah tenang aja lu Bang. Gua jampe biar nggak ada janda yang masuk. Enggak bercanda ya bercanda. Canda Bu ya. Terus mana tadi? Ya witir 3. Boleh Bang Ustaz 3? Boleh. Tapi sholatnya jangan seperti maghrib. Jadi nggak ada tasyahud awal. Jadi langsung 3. Usolli sunnatal witri salasa rakaatin misalnya. Allahu Akbar 3 kali. Yang pertama sabihis, yang kedua qul ya, yang ketiga qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu bin nas. Ustaz 1 aja boleh gak? Boleh. Ntar juga naik sendiri. Ibadah itu kan kayak naik motor manual, naik mobil manual, ngeden gitu. Tanjakan ngeden minta gigi 1. Ntar kalau udah lancar minta gigi 2 tuh mobil. Kalau mau ngebut minta gigi 3. Orang juga kan begitu. Ya Allah udah 40 sholat qobliyah. Ya udah mau 50 ba'diyah. Ya Allah udah mau 60 tahajud, duha, witir, gitu kan naik. Masa dari dulu begini aja naik kayak naik motor. Ibu kalau udah tambah usia ya tambah ibadah. Mudah-mudahan kita ditakdirin begitu sama Allah. Karena ibadah itu taufik dan hidayahnya, nggak bisa kita rencanain. Makanya selalu minta taufik dan hidayah. Ya Allah udah mau 50 tambah qobliyah, tambah witir. Witir kan sholat sunnah yang muakkad. Jadi Rasulullah nggak pernah nggak sholat witir. Bahkan 1 witir lebih utama daripada tahajud. Jangan kejar, ya boleh tahajud tapi witir lebih utama. Setelah sholat sunnah rawatib nomor 1-nya witir. Witir muakkad itu Rasulullah nggak pernah ninggalin. Berarti habis sholat isya tuh ba'diyah isya tambah aja 1 lagi. Apa namanya? Sholat witir. 1 boleh Ustaz? Boleh. Ntar kira-kira udah bertahun-tahun nambah 3 gitu. Sekarang mah atu aja dulu. Kalau atu mah bacanya qul huwallahu ahad aja 1. Habis ghairil usolli sunnatal witri rakaatan. Ya udah. Sayang
habis sholat isya, ini kan udah ngaji, berarti Allah takdirin nih kita suruh witir sekali. Amin. Iya, jadi besok nih ntar malam kan habis isya tuh sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat, tambah aja witir sekali. Tiba nggak ada 3 menit kan, tambah aja witir 1 aja dulu, ntar lama-lama juga ntar minta 3 sendiri ngeden. Kok gue 1 mulu ya, ntar naik sendiri. Natural, jangan dibuat-buat. Tahajud juga begitu. Wah, gua kayaknya udah 50 nih, besok gua mau tahajud 100 rakaat, tahajud 100. Besok perek malam itu doang 100 lah, capek juga ya. Besok perek akhirnya. Nggak, yang penting istiqomah, wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi ibadah itu yang penting istiqomah walaupun sedikit, itu yang luar biasa daripada banyak terus berhenti. Nggak apa-apa, yang penting continue. Lebih apa, ke grafiknya lebih meningkat. Itu yang paling utama amal ibadah. Doa kek, apaan kek doa, yang penting istiqomah. Doanya itu mulu bagus. Doa ini jangan yang nyari serem-serem, ini kayaknya serem nih gua apalin ah. Nah kagak, doa itu yang istiqomah. Sama semua amal ibadah. Karena istiqomah wahwal karomah, wahiyal karomah. Yang namanya karomah itu ya istiqomah. Witir 1, ntar juga ikut-ikut tambah. Ustadz, witir bukannya habis tidur. Ada 2 sahabat yang witir sebelum tidur, sama yang witir sebelum tidur, sama witir setelah tidur. Bagi orang yang sanggup, kata Mu'in nih, bagi orang yang sanggup dan percaya ntar malam bangun lagi, witir disunahkan ntar aja, sunnah. Kalau yang percaya, kalau yang nggak percaya, sunnahnya sebelum tidur. Gua kayaknya tempo-tempo doang bangun sebelum azan, ya udah selamat. Ada 4 sahabat yang ditarik dalam kitab Fathul Mu'in menjadi contoh. Sayyidina Umar setelah tidur witirnya, Sayyidina Ali setelah tidur witirnya. Nah yang sebelum tidur witir Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman ibnu Affan. Dilaporkan keduanya ke Rasulullah. Kata Rasulullah, dua-duanya cakep. Yang ini hati-hati, yang ini mah kuat. Jadi boleh witir sebelum tidur, boleh witir setelah tidur ntar malam, boleh. Yang mana yang bagus? Dua-duanya bagus. Cuman Imam Syafi'i mengambil torekohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, witir sebelum tidur, Imam Syafi'i. Jadi ntar kalau udah ngaji begini nih, ntar nih kan sholat isya, tambahin 2, tambahin 1 lagi, usolli sunnatal witri rokatan, nah, 1 rakaat. Dalam hati ngomong Allah waktu takbiratul ihram. Sayang witir Ramadan doang, jangan. Witir itu muakkad, lebih utama daripada tahajud. Bahkan dalam sebuah takbir kitab 100 tahajud di bawah 1 kali witir. Jadi 1 witir lebih baik daripada 100 tahajud. Iya kan, tidak selamanya yang banyak itu lebih utama. Sholat subuh 2 rakaat. Ada orang sholat subuh 100 rakaat. Lebih utama mana? 2 sama 100? 2 yang 100 sesaat. Sholat subuh 100. Paham ya? Nah ini gunanya kita ngaji biar ada datanya. Nah jadi kita udah ngaji witir nih. Bacanya apa Ustaz? Tuh tadi Sabbihisma rabbikal a'la. Kalau hafal. Kalau nggak hafal, kulhu. Rakaat kedua kul ya ayyuhal kafirun. Kalau hafal. Kalau nggak hafal, kulhu. Jadi ya boleh ya. Pokoknya surah itu terserah. Ya, cuman memang mayoritas kayaknya di sholat sunnah itu kebanyakan kul ya kulhu. Bahkan kesunatan baca kul ya kulhu kalau kita jalan-jalan di semua sholat-sholat kita. Begitu dalam kitab Fathul Mu'in, wallahu a'lam bishawab. Tapi di sini sering jalan-jalan kan ya, bapak-bapak sering. Kan ketahuan yang sering jalan-jalan kalau ngaji subuh pres. Tapi kalau yang jarang jalan-jalan, kalau ngaji subuh angob mulu, angob nyender tadi kentut nyender. Nah, jadi kalau ibu bapak jalan-jalan itu kuliah kulhu sunahnya. Bener ini. Jadi kuliah kulhu. Jadi baca kuliah kulhu.
Kan boleh tuh mentaksis surah, boleh. Silakan. Ustadz, saya kalau sholat milih misalnya ibu demen idaja, ya nggak apa-apa, boleh. Namanya mentaksis, tapi jangan beranggapan bahwa surah itu lebih tinggi di atas surah yang lain, nggak boleh, haram. Semua surah, semua ayat wahyunya Tuhan, wahyunya Allah, nggak boleh kita ngunggulin ini ayat lebih tinggi daripada ayat ini, nggak boleh. Tapi urusan kesenangan kembali masing-masing, boleh. Ustadz, saya kalau baca Ar-Rahman ngapa tahu ya, kayaknya nyes saja, makanya tiap hari saya baca surah Ar-Rahman, nggak ada datanya dari Nabi, boleh nggak? Boleh. Itu namanya mentaksis. Jadi jangan terjebak, Nabi nggak ngelakuin, akhirnya nggak boleh. Bukan, Ustadz, saya sih tiap malam Jumat selalu baca Yasin. Saya kalau baca Yasin ngapa tahu? Kayaknya saya otak saya kayaknya plong aja begitu. Boleh, walaupun nggak ada datanya. Itu namanya mentaksis. Ustadz, saya kalau baca surah Waqiah ngapa tahu badan kayaknya kalau saya nggak baca Waqiah badan saya pegel-pegel misalnya. Taksis tuh, boleh. Jadi jangan ngikutin kata tetangga, Nabi nggak ngelakuin, dilarang. Enggak, boleh aja mentaksis. Datanya umum. Kan saya pernah cerita, ada imam Masjid Kuba, itu kalau jadi imam qul huwallahu ahad mulu. Qul huwallahu ahad, rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Akhirnya disanggah sama makmum. Mam, ganti apa? Kalau jadi imam qul huwallahu ahad mulu, kalau lu suruh gua ganti, gua berhenti jadi imam. Imamnya orang Tanjung Barat. Enggak, kurang lebih begitu. Masa hadis begitu ya. Saya ini bahasa saya. Lu suruh gua berhenti. Lu suruh lu ganti gua berhenti. Akhirnya kejadian ini dilaporkan ke Rasulullah. Kayak orang nggak hafal surah yang lain, tapi memang kulhu mulu. Disebutlah dia imam kulhu. Imam kulhu. Iya. Akhirnya dipanggil sama Rasulullah. Ngapa sih, kan surah lain banyak. Saya cinta dengan qul huwallahu ahad. Karena qul huwallahu ahad surah yang nggak ada kepentingan. Nggak bicara surga, nggak bicara neraka. Ansih, murni bicara tauhid. Saya senang. Dibolehin sama Rasulullah. Silakan. Nah, ini menjadi data bolehnya kita mentaksis surah tiap malam Jumat baca Yasin, boleh aja. Dilarang kan obat. Boleh. Ustadz, saya kalau baca surah Ar-Rahman hati saya tenang. Silakan setiap malam baca Rahman. Tapi kalau saya sih ya, jujur aja nih Bu, kalau ada imam baca inna a'tayna, ngapa saya senang banget. Imam lagi sholat isya baca inna a'tayna kal kausar, saya kayaknya tenang begitu saja. Bapak juga begitu, sama berarti kita sekelas ya. Kalau imam baca inna a'tayna kal kausar, kita kayaknya nyes saja begitu ya. Enggak, itu mah modus ya. Ngarah cepet ya. Ya, kita kalau imam cepet ngapa seneng ya? Ya itu natural. Kereta, kalau kita pulang kampung ke Jawa naik kereta, keretanya lama banget. Murah apa mahal tuh kereta tiketnya? Lah murah. Kalau yang nyes aja cepet, tiketnya mahal apa murah? Lah mahal. Jadi imam yang lama berarti murah. Imam murah. Enggak, itu mah akal-akalan saya doang ya. Ya tapi begitu ya. Berarti kita kita sekelas. jadi kembali ke witir, salat witir. Jadi 1, ntar 3, nggak apa-apa witir. Kalau yang percaya ntar sebelum subuh bisa sholat, ya bagus. Cuman mazhab Syafi'i, wabil khusus Imam Syafi'i ngambil torekotnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq witirnya sebelum tidur. Makanya ya Bapak kalau kuat ya sebelum tidur. Sayyidina Ali, Umar kan gagah-gagah, dia lain. Utsman, Sayyidina Abu Bakar sebelum tidur. Begitu dalam kitab Fathul Mu'in. Saya kutip doang, bukan kata saya, tapi harus ada datanya. Ustadz, datanya dari mana itu? Kitab Fathul Mu'in. Karena kebetulan saya ngajar itu, makanya masih nempel ingatan itu. Jadi witir, qul ya, qul hu, qul ya. Kalau apal. Kalau yang lain boleh Ustadz? Boleh, silakan aja. Nah, namanya
bebas surah. Cuman harus ada itunya tuh apa namanya? Kalau bisa tahu baca Taliha kan udah tuh kemarin di Atibian. Setelahnya lebih utama daripada longkap-longkap. Itu lebih utama karena susunan mushaf kan begitu tuh. Nah, makanya utama itu. Terus udah ya? Terus ya? Benar ya? Faslun masih ada di situ. Teksnya masih. Ya Allah habis udah. Ya udah dah. Oh masih ada. Ada tapi di fotokopian. Oh ada. Faslun saya pikir udah selesai itunya. Tapi masih ada teksnya kan ya? Terus. Ya. Faslun ay hadza faslun. Wa yustahabbu ayaqra'a suratal kahfi. Benar ya? Ya. Jadi pasal selanjutnya nih. Disunnahkan. Sunnah itu ada, jadi begini, sholat sunnah itu istilahnya banyak. Intermezzo sedikit. Ini ngaji juga. Sholat pertama sunnah. Yang kedua tatawwu. Yang ketiga itu tadi sholat mandub. Yang ketiga, ini yang ketiga. Yang keempat, apalagi istilah sunnah, tatawwu, mandub, mustahab. Mustahab. Terus yang kelima istilah sunnah semua nih, tatawwu, mandub, mustahab, naflun. Ada 5 tuh. Sholat, lu sholat apa? Sholat sunnah, paham dah kita ya. Lu sholat apa? Sholat tatawwu. Sholat tatawwu, sholat apa? Sholat sunnah juga. Sholat sunnah. Jadi istilah-istilahnya. Lu sholat apa? Sholat mandub. Gue baru dengar sholat mandub. Sama, ini semuanya istilah doang. Intinya sholat Jadi besok kalau jadi begini, kebetulan agama Islam lahirnya di Arab, ya tentu istilah-istilah itu dari Arab. Makanya jangan anti sama istilah-istilah. Belajar agama itu belajar istilah-istilah. Adzan, orangnya namanya muadzin. Salat ada imam, ada makmum, itu kan istilah-istilah. Makmum apa sih? Makmum ada 2. Ada makmum muafik namanya, ada makmum masbuk. Relasi imam sama makmum ada namanya mufarokoh, ada namanya tafkhus mukhalafah. Nggak boleh tuh kalau terjadi tafkhus mukhalafah, batal udah sholatnya walaupun jamaah. Apa sih Ustaz tafkhus mukhalafah? Terjadi ketimpangan. Itu istilah-istilah, kudu tahu itu, karena semakin banyak pengetahuan kita menentukan kualitas ibadah kita, bukan berapa sering dan berapa banyak. Terus wa yustahabbu, dan disunnahkan ayaqra'a, membaca surah Kahfi, surah Al-Kahfi. Surah Kahfi itu yang cerita Iskandar Dzulkarnain, yang cerita Nabi Musa sama Nabiullah Khidir, itu surah Kahfi. Yaumal Jumu'ati, hari Jumat. Jadi bapak, ibu kalau bingung, ini hari Jumat, hari baik, tuannya hari, baca surah apa ya? Nah, surah Kahfi. Bahkan li hadithi Abi Sa'id Al-Khudri, berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah redha kepada Abi Sa'id Al-Khudri, wa ghairuhu, dan selainnya Abi Sa'id Al-Khudri, li hadis li wa ghairihi daya. Ya, bacanya wa ghairuhu juga asal. Tapi karena li hadithi Abi Sa'id Al-Khudri, ya bacanya wa ghairihi. Dan selainnya Abi Sa'id Al-Khudri fihi, di dalamnya qala al-Imam Syafi'i, berkata siapa Imam Asy-Syafi'i, fil ummi, dalam kitab ibu. Ummi itu ibu, induk, kitab induk. Jadi Imam Syafi'i punya karangan namanya Al-Um. Wah, apa kata Imam Syafi'i? Itu tadi surah Kahfi nggak diangkat hadisnya, kan kemarin di Muqaddimah Imam Nawawi ini hadis sudah masyhur,
jadi nggak usah dibacain. Saya cuman ngangkat data-datanya bahwa hadis tentang baca surah Kahfi di hari Jumat ada hadisnya. Salah satunya hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri dan selainnya. Jadi hadisnya kuat. Berarti hari Jumat baca surah Kahfi. Nah, menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Lum, wa yustahabu dianjurkan ayaqra'aha membaca surah Kahfi aidon juga Lailatal Jumu'ah. Jadi selain hari Jumat, malam Jumat juga surah Kahfi disunahkan. Jadi Jumat itu bisa 3 dibaca. Jumu'ah, Jum'ah, Jumu'ah itu boleh dibaca. Salat Jumu'ah boleh. Salat Jum'ah boleh. Itu kenapa disebut Jum'ah? Banyak versinya. Salah satu versinya adalah ketemunya Bapak Adam dan Ibu Hawa di hari itu. Di hari itulah disebut Jumu'ah, kumpul, Jum'ah kumpul. Jadi Ibu Adam, Ibu Hawa dengan Bapak Adam itu kumpulnya hari Jumat. Jadi kan ketika Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi, dipisah, enggak satu daerah. Nah, konon dalam riwayat Ibu Hawa di Jeddah, makanya Jeddah nenek, artinya tuh kota Jeddah nenek. Ya, kalau yang pernah umroh atau haji kan ada kuburannya katanya yang panjangnya banyak banget. Nah, Nabi Adam entah di India apa di apa, itu konon berpisahnya, ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang sekian tahun, ada yang nggak ketemu-temu. Jadi di bumi itu dunia cuma 2, Nabi Adam sama Ibu Hawa. Nah, nama-nama beliau yang namain. Ini pohon apa? Ini pohon duren, Nabi Adam yang sudah. Ini apa nih? Namanya mujair. Ini sepat, ilok, ustadz. Ya, pokoknya semua nama Nabi Adam kita main. Ini namanya apa? Ini namanya gerenuk, ilok. Cuma Betawi. Jadi dipisah, bertahun-tahun nggak ketemu. Ketemunya di Jabal Rahmah. Makanya disebutlah Gunung Kasih Sayang. Ketemunya Ibu Hawa sama Nabi Adam. Yang lihat duluan katanya Siti Hawa di atas bukit. Jadi yang di bukit itu Siti Hawa. Yang dari kejauhan itu Nabi Adam. Namanya orang nggak ada ya, pas ngeliat ada orang jalan ya pasti abangnya. Wah, abang gitu. Emang manggil abang Ustadz? Ya dia kan orang Tanjung Barat, nggak bercanda ya. Manggilnya Mas, Mas. Ibu kalau manggil abangnya apa sih biasanya? Beb, mau itu Ustadz Zulkarnain tuh. Beb, wah Neng, kata Adam. Itu saking cintanya, katanya saking kangennya, itu roknya Siti Hawa diangkat, nurunin bukit Jabal Rahmah, lari karena girang. Lakinya pulang, lakinya ketemu lagi. Dari sekian tahun hilang, sekian masa hilang. Nah, kapan tahunnya saya nggak tahu, wallahu alam, karena riwayat banyak. Bang, itu konon Siti Hawa lari dari Jabal Rahmah ngangkat rok. Makanya kalau bini kita sering ngangkat rok, berarti lagi kangen sama laki. Roknya lagi digini-gini, berarti lagi kangen sama lakinya, karena itu natural, alamiah. Ibu Hawa dulu saking kangennya roknya diangkat. Enggak ya, bercanda. Terus ya bagaimana tadi? Surah Kahfi. Kata Imam Syafi'i dianjurkan baca surah Kahfi malam Jumat. Wah, udah bel keluar main. Dikit lagi ya, habisin ini pasal ya. Nggak apa-apa ya Bu, walaupun udah keluar main. Dulu kan kalau kita sekolah, kalau girang banget ya, pengen banget guru kita pengen banget. Udah bel ya. Tapi kata ketuanya dikit lagi, ketua kelas, dikit lagi habisin. Jadi malam Jumat baca surah Kahfi. Kata Imam Syafi'i, hadisnya hari Jumat, tapi bagus juga malam Jumat, kata Imam Syafi'i. Tentu berdasarkan data. Wa dalilu hadza, kata Imam Nawawi, adapun dalilnya malam Jumat, ada riwayatnya. Marwahu Abu Muhammadi Ad-Darami, yang diriwayatkan oleh Abu Muhammad Ad-Darami bi isnadihi, dengan sanadnya Abu Muhammad Ad-Darami an Abi Sa'id Al-Khudri, sama hadisnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah redho kepadanya. Qol,
berkata siapa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oh, Said Al-Khudri yang berkata. Qal berkata siapa Abi Said Al-Khudri, man qara'a surat Al-Kahfi, man barang siapa qara'a membaca siapa man surat Al-Kahfi akan surah Al-Kahfi lailatal jumu'ati, malam Jumat, barang siapa baca surah Kahfi malam Jumat, adha'alahu, diterangi dia, bersinar begitu, bercahaya. Makanya orang kalau baca surah Kahfi istiqomah biasanya mukanya bersinar. Ini adha'alahu, diterangi dia, minan nuri, daripada cahaya, fima bainahu, di antara dia, wa baina baitil atik, dan di antara baitil atik, rumah yang awal. Ada yang bilang Ka'bah, ada yang bilang yang di atas. Jadi ada cahaya begitu yang ngelihat semua makhluk kecuali jin dan manusia. Jadi kalau misalnya Ustadz Zulkarnain malam Jumat baca surah Kahfi, bercahaya rumahnya. Kita kalau melihat lagi di Cijantung ada cahaya ke atas, berarti ada dangdut. Bener ya, kalau Cijantung lagi begini-begini nih, wah ada pamilis, berarti bener ya, dia kan ada begini-begini mulu ya, apaan tuh cahaya, berarti ada dangdut di sana. Nah enggak kan, ya kan itu bisa kita lihat, wah ada cahaya, ya kan berarti ada sesuatu di sana. Nah orang yang baca surah Kahfi bercahaya sampai Baitil Atiq atau memanjang begitu, boleh jadi bercahaya surah Kahfi. Makanya kalau kita baca gini, besok ketika malam Jumat gue baca apa ya, baca surah Kahfi. Kan udah ngaji nih, gue besok hari Jumat waktu datang ke masjid baca surah apa ya, surah Kahfi. Wah ini ada datanya. Baca itu kan cerita Iskandar Dzulkarnain, 2 ayat di surah Kahfi diterangkan tentang Iskandar Dzulkarnain yang konon katanya siapa dia, Alexander the Great. Alexander penguasa timur dan barat yang menjarain Ya'juj wa Ma'juj, itu namanya Iskandar Dzulkarnain. Yang dalam data Israiliyat Nabi Allah Khidir konon asistennya. Nah, karena yang minum ma'ul haya adalah Iskandar, namanya Bal'am, dia minum, nah, disebutlah dia Khidir. Khidir itu apakah masih hidup apa udah meninggal Ustadz? Data sahih beliau udah meninggal, begitu kata Imam Al-Bukhari. Jadi Bukhari Nabi Allah Khidir yang diceritain gurunya Musa. Jadi Musa itu waktu ditanya sama kaumnya, wahai Nabi Musa, siapa orang yang paling pintar di dunia? Aku, begitu kata Nabi Musa. Ditegur, bukan elu, gitu dah bahasa kasarnya. Ada satu hamba Allah temui di 2 pertemuan 2 lautan. Di situ ada orang yang jauh lebih pintar dari Nabi Musa. Nah itu yang diceritakan di surah Kahfi. Cirinya apa? Saya mau berguru sama dia, kata Nabi Musa. Tuh orang nabi ulul azmi minar rusul, ngelihat ada orang alim, dia pengen berguru sama dia. Kemanapun saya jalanin, di mana dia, pokoknya ditemu julatan. Cirinya kalau kita ketemu dia, perbekalan ikan yang kita siapin hidup lagi. Jadi pepes peda, hidup lagi tuh peda. Jadi pepes tawes tuh enak banget itu, pepes tawes. Susah banget ya nyari tawes di mana. Nah pepesnya pepes apa namanya, pecak, kan ada pecak bohong, ada pecak bener ya. Kalau pecak bohong kan cabai bawang doang ya. Kalau pecak bener, ini pecak apa bukan sekarang? Bukan. Kok ngomongin pecak? Jadi cirinya dia nongol lagi. Nah itu pembantunya hidup lagi tuh ikan. Pas mau makan, mana ikannya tadi? Udah hidup lagi, setan. Di situ bego, begitu kali. Nah, jadi Nabi Musa tuh nyari orang alim tadi. Nah, nyari. Akhirnya kata asistennya udah lompat di situ. Akhirnya balik lagi, benar ada. Nah itu diyakini namanya Nabiullah Khidir alaihi salam. Nah itu yang jadi gurunya Nabi Musa. Kapan-kapan kita cerita ini. Tapi kembali lagi karena udah waktu. Jadi tadi lagi ngomongin apa sih? Kita ke situ-situ. Pepes. Jadi lupa deh tuh ya. Ya surah Kahfi baca surah. Oh dia cerita Iskandar Dzulkarnain di dalam ada Iskandar Dzulkarnain itu yang dipenjarain, surah Kahfi 2 ayat tuh. Iskandar berbicara, terus juga bicara kenapa disangka dia asisten, karena habis bicara Iskandar Dzulkarnain bicara Nabi Musa sama Nabi Allah Khidir. Disebut Khidir itu Khodroh. Jadi
Ada yang bilang sohenya udah meninggal, tapi kita nih kalangan NU, ya, kalangan ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa Nabiullah Khidir alaihissalam masih hidup sampai sekarang. Dia akan mendatangi hamba-hamba Allah yang soleh yang bakal diajarin. Makanya ada tradisi dalam NU yang bakal diangkat waliun min auliyaillah, dia bakal didatangi Nabiullah Khidir alaihissalam. Nah, legenda ini bahkan dicontek oleh Eropa. Ada tuh manusia abadi, filmnya apa namanya? Highlander. Ya kan? Dulu ada film Highlander ya. Itu nyontek Khidir. Nah, jadi cerita itu dia contek jadi manusia abadi. Itu disebut Khidir karena hijau. Jadi kalau Nabiullah Khidir sholat di padang pasir yang tandus, habis sholat berubah jadi hijau tuh Khidir. Nah, konon kalau kita berangkat haji, amin. Yang belum mudah-mudahan berangkat haji, amin. Kalau kita berangkat haji pas hari Jumat, kan namanya Haji Akbar tuh. Nah, dari jutaan manusia yang lagi wukuf di Arafah, itu salah satunya diyakini ada Nabiullah Khidir alaihissalam katanya. Nah, ciri-cirinya kata ulama-ulama, Nabiullah Khidir itu jempol kanannya tulangnya nggak ada. Jadi kalau bapak salaman sama orang yang jempol kanan tulangnya kayaknya lembut nggak ada, boleh jadi dia Nabiullah Khidir. Percis seperti jamaahnya Al-Murtado tadi salaman kayaknya lemes-lemes, belum ada jaram. Jadi ini udah cukup dah. Surah Kahfi faslun ay hadza faslun wa yustabu al-iksaru min tilawatil ayatil kursi wallahu a'lam bishawab. Udah kelar kan tadi? Yaumal ju'. Belum ya? Dalilu an Abi itu tadi udah. Wa dzakara ad-Darimi hadisan fi istihbabi qiraati suratil Hud yaumal Jum'ah. Ada juga riwayat selain Kahfi surah Hud. Wa an Makhul at-Tabi'i, seorang tabi'in namanya Makhul al-Jalil yang mulia, istihbab qiraatu al-Imran yaumal Jum'ah. Ada juga riwayat al-Imran, berarti ada riwayat Kahfi, ada riwayat surah Hud, dan ada riwayat al-Imran. Faslun ay hadza faslun wallahu a'lam. Cukup karena ini waktunya ngopi, udah ngopi. Kalau kebanyakan gumoh ntar ya. Dicatat Ustaz. Kalau Allah kasih kita umur, amin. Kalau Allah izinin kita ngaji lagi, kita terusin. Jangan dibawa pulang dulu, berarti setorin ke pengurus masjid. Baik, itu saja. Ada yang mau didiskusikan kali? Baik, jamaah, apakah dia mau bertanya dari bapak-bapak atau ibu-ibu? Kalau nggak ada tutup Ustaz Ali. Ya. Sebelum saya tutup, pengumuman insya Allah tanggal 18 yaitu malam minggu akan diadakan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan dihadiri oleh Al Habib Rizik Sihab dan para alim ulama setempat. Kemudian bagi jamaah yang ingin memberikan donasinya bisa langsung menghubungi panitia Maulid. Kemudian besoknya hari Ahadnya pengajian libur sementara. Mungkin itu saja pengumuman dari saya. Silakan Ustaz doa. Ya, baik. Udah ya, kita tutup dengan Fatihah. Kita berdoa mudah-mudahan asbab kita ngaji Allah turunin ketetapan baik buat diri kita dan keluarga di kemudian hari. Allah kasih kita ilmu manfaat, barokah fiddin wa dunya wal akhirah untuk diri, keluarga dan juga orang banyak. Ala hadhihi niyah liridhati la ilaha hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna min nasina wa 'allimna min warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana
hujjatan ya rabbal alamin. Bapak Ibu, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.